melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Shin kembali ke aliansi abadi. Setelah Jin Taiyue mati, mata Xiaoyan tertuju pada prajurit Taisu yang datang sebagai dukungan. Menilai dari 2 kristal merah di dada pelindung dewa palsu yang mereka kenakan, prajurit Taisu ini hanya bisa dianggap sebagai prajurit tingkat rendah. Setelah menyelamatkan Jin Taiyue tanpa hasil, para prajurit Taisu berbondong-bondong memasuki lubang hitam kembali. Apa yang berada di balik lubang hitam bukanlah monster void, melainkan bahtera raksasa persegi. Taisu tidak dapat melakukan perjalanan langsung melalui kehampaan. Jika mereka ingin mencapai aliansi abadi dengan cara yang begitu cepat, ada syarat lain yang diperlukan. Misalnya adalah menyiapkan susunan teleportasi besar di aliansi abadi. Ini adalah sesuatu yang aneh menurut Xiaoyan. Taisu menginvasi Senshi masih baru-baru ini. Tidak mungkin menetapkan formasi teleportasi tanpa waktu 100 tahun. Kecuali Taisu diam-diam sudah datang ke aliansi abadi sejak lama dan meninggalkan formasi ini. Ditambahkan dengan penemuan pertama Xiaoyan tentang klon Taisu sebelumnya, maka tebakan itu sangat mungkin. Jadi dapat disimpulkan ada 2 kelompok Taisu sekarang. Satu kelompok Taisu yang tampaknya merampok kehampaan Laut Barat, dan kelompok lain yang telah lama bersembunyi di Senshi. Pada saat ini prajurit Taisu memilih mundur dengan cepat, dan tidak ingin terlibat dengan kelompok Xiaoyan. Lagi pula Jin Taiyue sudah mati, jadi tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Chimi yang telah menerima perintah Xiaoyan sudah membunuh ratusan prajurit Taisu dalam waktu singkat. Dasar para sampah, berani-beraninya menyerang Senshi dengan kekuatan seperti itu, ucap Chimi ketika melihat pasukan Taisu mundur. Dia berkata dengan ekspresi sarkasme di wajahnya. Semua Taisu mundur tanpa sepatah kata pun, dan dengan menghilangnya mereka, formasi besar di langit juga menghilang. Adapun orang-orang aliansi abadi, mereka terdiam saat ini. Jie, lama tidak bertemu, ucap Xiaoyan, perlahan menarik pandangannya dan mendarat di Jie terlebih dahulu. Itu karena Jie yang paling mencolok, dan bahkan mengambil inisiatif untuk membantu Xiaoyan. Kupikir kamu tidak akan pernah kembali lagi. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku sudah memperbaiki mata air panas lagi, jadi aku punya kesempatan untuk mandi bersamamu lagi, ucap Jie tersenyum. Kepala Xiaoyan dipenuhi garis hitam saat mendengar kalimat ini. Kelakuan Jie tidak berubah dari dulu. Masih nakal dan centil. Untungnya jaraknya agak jauh dari bahtera rumah hantu, sehingga para nona muda Xiaoyan tidak mendengarnya. Kalau tidak, Xiaoyan akan menderita. Apakah semua organisasi bunga pantai akhirnya datang ke sini? Ucap Xiaoyan, memandai kerumunan di belakang Jie. Tanpa kecuali tidak ada keabadian kaisar di antara orang-orang ini. Hidup di aliansi abadi dan menjadi organisasi bunga pantai. Tidak masuk akal jika kekuatan orang-orang ini hanya menjadi dewa Dou. Jika demikian, maka organisasi bunga pantai tidak memiliki arti keberadaan. Mereka semua pasti memiliki keberatan. Tidak diragukan lagi, sampai Xiaoyan benar-benar muncul dan kembali untuk mengendalikan aliansi abadi. Mereka tidak akan mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bahkan sekarang masih ada keraguan di mata mereka, karena Xiaoyan bukanlah tuan yang mereka harapkan. Tuan yang kuat di masa lalu tidak seperti ini, jadi mereka tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Xiaoyan mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Matanya melihat sekeliling lalu berkata, "Di mana Culing?" ucap Xiaoyan. Sudah waktunya menyelesaikan semua dendam lama bersama-sama. Xiaoyan tidak akan melepaskan salah satu yang mulia surga yang telah berpartisipasi dalam pemusnahan tim Fearless. Segera Jie melihat tidak jauh, wajah Culing pucat saat ini. Dan ada 2 orang berdiri di sampingnya, seolah mencegahnya melarikan diri. Jie berkedip pada Xiaoyan dengan cara diam-diam. Jika Jie tidak mengendalikannya sebelumnya, Culing akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Xiaoyan maju selangkah dan meninju Culing tanpa ampun. Tanda bintang 5 berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan, yang berarti dia telah menggabungkan tubuh utamanya dengan klon Yuan Shen. Pukulan ini bukan kekuatan yang bisa ditanggung Culing. Culing bahkan tidak sempat mengeluarkan setengah jeritan. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Xiaoyan membunuhnya dengan 1 pukulan. Bagaimanapun Culing hanya dewa Dou, kesenjangannya sebesar langit dan bumi. Semua orang di aliansi abadi yang melihat adegan ini tercengang. Dan di antara kerumunan sosok ini, ada wajah wanita yang sangat familiar. Dia menatap Xiaoyan dari kejauhan dengan tatapan tumpul. Tubuhnya gemetar, tangannya yang memegang sarung pedang panjang sedikit mengencang. Di samping sosok cantik ini, Mei Ling berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. "Yunxi, ada apa denganmu? Apakah kamu saling kenal?" ucap Mei Ling. "Tidak, aku tidak tahu," ucap sosok cantik itu yang ternyata adalah Yun Yun. Yun Yun menundukkan kepalanya, pipinya sedikit memerah, dan perasaan itu tersembunyi di bagian terdalam hatinya.
Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar berpikir bisa melupakan orang itu. Dan dia merasa tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Tapi takdir selalu berkata lain. Kisah pegunungan binatang ajaib selalu terkubur di dalam hatinya selamanya. Ketika Yunyun berusaha melupakannya, dia akan dipertemukan lagi tidak peduli di mana dia berada. Apakah itu benar-benar dia? Gumam Yunyun dengan suara rendah. Tapi Mei Ling sepertinya mendengarnya. Namanya Xiaoyan, aku mengenalinya, ucap Mei Ling berkata sambil tersenyum. Ketika dia mendengar nama Xiaoyan lagi, jantung Yunyun langsung berdetak kencang. Xiaoyan, apakah itu benar-benar dia? Ucap Yunyun sedikit teralihkan. Baru saja dia membuat dirinya berpikir bahwa dia telah mengakui orang yang salah. Meskipun Yunyun menolak menundukkan kepalanya, tapi dia masih tidak bisa tidak melirik sosok di bawah. Yunyun berada di pavilion surga ke-6. Tanpa keberadaan Mei Ling, dengan kekuatan Yunyun sendiri, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga ke-6. Siapa dia? Tanya Yunyun setelah jeda. Dia tidak menanyakan nama Xiaoyan. Mei Ling tidak memberitahu Yunyun bahwa Xiaoyan telah menyelamatkannya dan mempercayakannya terluka parah kepada Mei Ling. Ketika Yunyun menanyakan kalimat ini, Mei Ling berhenti sejenak. Meskipun Mei Ling tidak melihat pertanyaan Yunyun secara langsung, dia sepertinya bisa melihat dari matanya. Apakah kamu pikir itu mimpi? Ucap Mei Ling berkata sambil tersenyum. Yunyun terkejut ketika mendengar ini dan kemudian menatap Mei Ling. Guru, apa yang kamu bicarakan? Ucap Yunyun menunjukkan ekspresi bingung. Dia bertanya berkali-kali pada Mei Ling sebelumnya, tetapi Mei Ling tidak pernah memberinya jawaban tentang siapa yang menyelamatkannya dari sekte bunga. Meskipun dia hanya memiliki ingatan yang samar-samar, tapi dia sepertinya memiliki beberapa kenangan. Ini seperti mimpi ketika Xiaoyan menyelamatkannya. Saat dia bangun, dia sudah berada di pelukan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan membuat Yunyun jatuh koma lagi dalam sekejap dan meninggalkan Yunyun sendirian dengan ingatan yang samar-samar seperti mimpi. Kamu mengenalinya kan? Ucap Mei Ling sambil tersenyum. Apakah dia menyelamatkanku? Tanya Yunyun. Aku tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini, karena orang yang mempercayakanmu padaku tidak meninggalkan namanya. Dan dia mengenakan jubah putih, jadi aku tidak yakin. Ucap Mei Ling memberi Yunyun jawaban yang tidak jelas lagi. Bukan karena Mei Ling bermain trik. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan yang menyelamatkan Yunyun, bagaimanapun juga Xiaoyan memiliki identitas khusus. Mei Ling tidak dapat mengungkapkan identitas Xiaoyan dengan mudah. Ini karena Mei Ling tidak tahu banyak tentang Yunyun. Dia hanya menebak bahwa mereka sekedar teman lama. Sekarang tampaknya keduanya harus memiliki hubungan yang lebih dekat daripada teman lama. Yunyun mengepalkan tangannya erat-erat dan menggigit bibir merahnya. Sekte bunga jatuh ke dalam krisis yang tidak bisa dia selesaikan dengan kekuatannya sendiri. Dan dia seharusnya mati di sekte bunga. Namun dia tidak hanya selamat secara misterius, tetapi juga datang ke aliansi abadi yang terkenal. Dan bahkan ada seorang guru yang kuat yang membimbingnya dengan hati-hati. Yunyun tidak percaya semua ini kebetulan. Melihat Xiaoyan muncul di sini, membuat Yunyun semakin mencurigainya. Pada saat ini tatapan Xiaoyan menyapu sosok-sosok yang maju. Mereka semua adalah organisasi bunga pantai. Ketika tatapan Xiaoyan tertuju pada Xiuzu, yang terakhir menunjukkan wajah pahit dan menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Xiaoyan. Apakah wakil pemimpin Cao Cao ada di sini? Tanya Xiaoyan. Suaranya bergema di seluruh aliansi abadi. Dia tidak tahu apakah Cao Cao termasuk organisasi dari bunga pantai atau bukan. Tetapi yang jelas Cao Cao sudah banyak membantu Xiaoyan selama waktunya di aliansi abadi. Bahkan pada akhirnya karena Xiaoyan, Cao Cao dihukum oleh Jin Taiwei. Jie lalu berkata, wakil pemimpin Cao Cao sudah lama tidak muncul di aliansi abadi. Ku dengar dia diasingkan dan disegel oleh Jin Taiwei, ucap Jie. Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika seperti itu maka satu-satunya cara untuk menemukan keberadaannya adalah melacak ingatan Jin Taiwei. Karakter Xiaoyan selalu memiliki perbedaan yang jelas antara balas dendam dan balas budi. Xiaoyan yang memiliki kebencian tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan Xiaoyan yang menerima kebaikan tidak akan pernah melupakannya. Membunuh Jin Wuye sekarang juga untuk membalaskan dendam Dewa Guntur. Ini adalah keinginan lama dari Dewa Guntur, dan sekarang juga dianggap sebagai balas dendam untuk Dewa Guntur. Semua orang, jika masih ada yang tidak percaya padaku, tolong keluar dan bertarunglah denganku, ucap Xiaoyan menatap organisasi bunga pantai. Ketika dia datang ke aliansi abadi, orang-orang ini semuanya menghilang dan tidak pernah peduli. Bahkan jika Xiaoyan dalam masalah sekalipun, mereka tidak akan pernah membantunya. Mereka adalah pasukan yang ditinggalkan oleh Suzang. Seharusnya keberadaannya untuk membantu Xiaoyan di saat-saat sulit. Tetapi faktanya mereka tidak melakukannya, yang membuat Xiaoyan tidak menyukai sebagian besar organisasi bunga pantai. Suara Xiaoyan bergema, dan semua orang terdiam.
Sepertinya tidak ada yang berani datang untuk bertarung. Itu saja. Yang disebut organisasi bunga pantai hanyalah sebuah nama. Dan kalian hanyalah sekelompok orang bijak yang sudah lama melupakan arti dari keberadaannya sendiri. Ucap Sioyan melambaikan lengan jubahnya. Dalam hal ini dia merasa bahwa organisasi bunga pantai tidak memiliki arti keberadaan. Akan lebih baik untuk melacak jiwa Jin Taiwei sekarang dan menemukan wakil pemimpin Cao Cao. Sekarang Jin Taiwei telah mati. Aliansi abadi membutuhkan pemimpin sementara. Sioyan berpikir bahwa Cao Cao adalah pilihan terbaik. Mengambil kembali aliansi abadi merupakan langkah utamanya. Aliansi abadi jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dan bahkan menyembunyikan rahasia yang tidak dimiliki Jin Taiwei. Kalau tidak, lalu apa itu aliansi abadi? Yang bahkan dapat mengontrol dan menyeimbangkan seluruh sensi. Taisu telah melakukan intervensi di dalam aliansi abadi. Dan Sioyan menebak bahwa pasti ada seseorang dari Taisu yang bersembunyi di aliansi abadi. Kembali ke topik utama. Sioyan menatap semua orang lalu berkata, "Karena ini masalahnya, mulai hari ini tidak ada lagi yang disebut organisasi bunga pantai. Kalian tidak perlu menunggu." Ucap Sioyan berkata dengan acuh tak acuh. "Tuanku, bukankah ini pengaturanmu? Bukankah Anda yang mulia Susang?" Ucap beberapa bunga pantai menatap Sioyan dengan mata bingung. Sioyan yang awalnya sedikit kesal menjadikan terkejut dengan pernyataan ini. "Apakah yang mulia Susang punya pengaturan untukku? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Ucap Sioyan hanya bisa mengedipkan mata pada Jie dan bertanya dengan suara rendah. "Pengaturan apa? Aku tidak tahu. Mereka mungkin menipumu." Ucap Jie berbisik di telinga Sioyan. Sioyan sedikit mengernyit dan segera melihat organisasi bunga pantai. "Apakah kalian tidak berbicara omong kosong? Aku tidak tahu apa pengaturannya." Ucap Sioyan penuh dengan ketegasan. Paksaan kuat yang berasal dari tubuhnya membuat semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Sioyan tidak mewarisi ingatan Susang, jadi dia benar-benar tidak tahu pengaturan spesifiknya. Namun menurut spekulasi, seharusnya sudah diatur oleh Susang. Organisasi bunga pantai tidak bisa dengan mudah menyerang Sioyan sebelum dia menjadi keabadian kaisar. Atau dengan kata lain, hanya ketika Sioyan mendapatkan kembali aliansi abadi, barulah mereka dapat muncul. Tapi spesifiknya tidak diketahui untuk saat ini. Memikirkannya dengan hati-hati seharusnya sudah diatur oleh Susang. Dan mereka tidak punya nyali untuk menipu Sioyan. Jin Ce, Jin Wuye, dan Jin Taiwei semuanya sudah mati. Jin Taiwei tidak hanya menggunakan kekuatan aliansi abadi untuk melakukan banyak hal yang menyakiti sensi. Sejauh ini Jin Taiwei tidak hanya memiliki banyak ikatan dengan istana surga manusia, tetapi juga bekerja sama dengan Taisu sejak dini. Dan bahkan invasi awal Taisu memiliki hubungan yang baik dengannya. Sioyan tidak terburu-buru untuk semua kebenaran. Ini karena jiwa Jin Taiwei terletak di pita penekan jiwa. Selama dia mencari jiwanya dan mendapatkan ingatannya, dia bisa mengetahui kebenaran spesifiknya. Sekarang Sioyan bermaksud untuk pergi ke surga ke-9 dan menemukan keberadaan Cao Cao. Tetapi tepat ketika Sioyan hendak pergi, seberkas cahaya yang agung menembus kehampaan di atas pavilion surga ke-9 aliansi abadi. Adegan ini langsung membuat semua mata tertuju ke langit. Tampaknya Taisu hanyalah serangan domba. Dan sekarang adalah pendukung asli Jin Taiwei. Tetapi pendukung ini datang agak lambat. Ucap Sioyan. Dia juga penasaran siapa yang akan muncul dari lubang spasial ini. Di bawah pancaran sinar cahaya, satu demi satu sosok secara bertahap muncul. Dan mata Sioyan tenggelam saat melihat ini. "Ini adalah Istana Surga Manusia," gumam Sioyan. Pada saat yang sama, Yueli, Chimi, dan tim Fearless semuanya datang ke sisi Sioyan. Dibandingkan dengan organisasi bunga pantai, mereka saat ini adalah orang kepercayaan Sioyan yang sebenarnya. Lubang spasial menghilang dengan sangat cepat. Ada hampir 1000 sosok tergantung di udara. Sioyan melirik dan memperhatikan bahwa semua sosok ini, kecuali pemimpinnya, tidak memiliki pupil mata. Fitur yang jelas ini tidak diragukan lagi adalah eksistensi dari Istana Surga Manusia. "Reinkarnasi yang mulia Susang, sudah lama tidak bertemu," ucap sebuah suara datang dari sosok terkemuka. Sioyan menatap pria yang berbicara. Dia tidak mengenali wajahnya. "Bajingan Istana Surga Manusia, aku benar-benar tidak punya kesan," ucap Sioyan. "Hahaha, Susang, kamu hanya reinkarnasi sekarang. Aku mungkin sedikit takut jika orang yang berbicara adalah kamu di masa lalu. Tapi jangan lupa siapa dirimu sekarang. Bisakah kekuatanmu saat ini menahan pukulanku?" Ucap sosok itu tertawa menghina. "Istana Surga Manusia yang didirikan oleh Sisun tidak mengajarimu untuk menjual jiwamu. Ngomong-ngomong, aku bisa dianggap sebagai tuanmu. Jadi berhati-hatilah dalam kata-katamu," ucap Sioyan.
Untuk semua Raja Roh, keberadaan Shizun masih terukir jelas di tulang mereka. Mereka pernah dibuat sengsara oleh Shizun, dan metodenya banyak lebih kejam dari Susang. Yang mulia Shizun, bukankah kamu reinkarnasi dari Susang? Ucap beberapa Raja Roh. Apakah kau cukup buta untuk tidak melihatnya? Ucap Xiaoyan tersenyum dingin. Mendengar ini mereka melihat Xiaoyan dengan seksama, lalu mendarat pada jejak di antara alis Xiaoyan. Melihat tanda yang familiar itu, sontak saja mata mereka tiba-tiba terkejut. Xiaoyan tidak berbicara, dia tampak bangga. Meskipun kekuatan yang dipancarkan tidak memiliki efek sama sekali, tanda Shizun di antara alisnya tidak mungkin salah. Xiaoyan melihat perubahan ekspresi pada sosok-sosok ini. Jelas mereka takut pada Shizun. Shizun pasti memiliki kekuatan untuk mengendalikan mereka. Tapi sayang sekali Xiaoyan tidak mengetahuinya. Dalam hal ini dia bisa menipu mereka dengan kata-kata. Apakah sekarang istana surga manusia telah berkolusi dengan Taisu? Tanya Xiaoyan. Nadanya adalah sikap tuan terhadap para pelayannya. Melihat jejak Shizun yang berkedip di antara alis Xiaoyan, sosok-sosok ini kehilangan kesombongannya dalam sekejap. Beberapa orang memandang Xiaoyan dengan curiga. Ketika Xiaoyan melihat bahwa tidak ada yang menjawab, matanya menjadi dingin dan dia segera menegurnya. Aku sedang bertanya padamu. Dasar sekelompok sampah yang bodoh, ucap Xiaoyan, suaranya bergema. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Shizun, dia menduga bahwa Shizun seharusnya menjadi orang yang sangat brutal dan tegas. Tidak. Hanya saja Taisu pernah ke istana surga manusia, ucap sosok yang baru saja menjadi pemimpin itu. Dia tidak berani mengabaikan untuk menjawab di bawah omelan Xiaoyan. Kamu setuju dengan mereka? Ucap Xiaoyan terus berbicara dengan dingin. Semua orang di istana surga manusia terdiam. Xiaoyan tidak tahu hubungan kerjasama seperti apa yang telah dicapai istana surga manusia dan Taisu. Tapi dia pikir itu harus mirip dengan Jin Taiwei. Mereka pasti punya cukup chip tawar-menawar, atau armor dewa palsu atau senjata Mihei kuno lainnya. Pada saat ini seorang pria dengan tubuh kekar melangkah maju. Tingginya 3 meter, tubuhnya ditutupi dengan otot yang kuat, dan kulitnya tertutup rapat dengan garis-garis biru. Bagian atas tubuhnya terbuka. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Reinkarnasi dari Yang Mulia Shizun. Kalau begitu bolehkah saya bertanya siapa nama saya? Yang Mulia Shizun, bisakah Anda mengetahuinya? Ucap sosok kekar itu. Xiaoyan berhenti sejenak. Meskipun Yueli telah mengirimkan suara kepadanya tepat waktu, tetapi setelah jeda ini pria itu menunjukkan seringnya mencibir. Shen Suang, apakah kamu mencari kematian? Teriak Xiaoyan dengan tiba-tiba. Ini adalah nama yang dikatakan Xiao Yueli padanya. Wah, jelas-jelas gadis itu di sebelahmu memberitahumu tentangku. Yang Mulia Shizun telah diplot dan dibawa pergi oleh Susang. Tidak mungkin baginya untuk memiliki reinkarnasi, ucap pria kekar yang bernama Shen Suang itu. Dia mencibir setelah menemukan bahwa Xiaoyan hanya iseng. Dia tidak lagi takut oleh metode penipuan ini. Bicaralah dengan hormat. Dasar sekelompok sampah yang menjual jiwanya sendiri, ucap Yueli tidak tahan mendengarnya, lalu berkata dengan suara dingin. Gadis kecil, jangan mengira kamu bisa meneriakiku hanya karena Tianzang mendukungmu. Kamu harus memanggilku senior saat kamu berbicara, ucap Shen Suang menatap Yueli yang masih memiliki wajah kekanak-kanakan. Anak bawang mana yang begitu berani menyebut namaku secara langsung? Dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku leluhur, ucap Raja Tianzun. Suaranya terdengar keras dari atas bahtera rumah hantu. Shen Suang mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka Raja Tianzang ada di sini. Ini tentang urusan aliansi abadi. Apa yang kalian lakukan para istana surga manusia di sini? Apakah kalian benar-benar ingin berpartisipasi? Tanya Raja Tianzang. Suara itu terus datang dari bahtera rumah hantu. Tianzang sedang berbaring di geladak, mengguncang labu anggur di tangannya, seolah-olah dia tidak terburu-buru tentang situasi saat ini. Pada saat ini sekelompok hantu roh dari istana surga manusia menyebar. Meskipun jiwa-jiwa ini tidak memiliki penglihatan, mereka semua memancarkan fluktuasi yang kuat dan mengesankan. Jelas ini adalah para elit dari istana surga manusia. Terlihat dari roh hantu yang tersebar ke segala arah. Sejak istana surga manusia datang, mereka tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Tampaknya mereka tidak menaruh semua fokus mereka pada Xiaoyan. Tetapi sebenarnya justru sebaliknya, tujuan mereka adalah Xiaoyan. Tidak ada keraguan tentang ini, karena selain Xiaoyan, tidak ada orang di sekitar yang memiliki alasan untuk istana surga manusia melakukan langkah besar. Bukan rahasia lagi bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi Susang. Sekarang tidak mungkin untuk menyembunyikannya lagi, dan Xiaoyan sendiri tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Angin dan hujan akan datang cepat atau lambat. Xiaoyan harus menghadapinya. Karena status istimewanya, dia akan menerima banyak musuh. Jika dia ingin memakai mahkotanya, dia harus menanggung beban yang berat.
Ini tidak bisa dihindari untuk Xiaoyan. Mata Shen Suang galak. Kemudian ada guntur yang tebal melintas di tangannya. Terlihat palu godam terkondensasi di tangannya. Sosoknya tersapu ke atas. Dan ketika dia mengayunkan palu godam, dia meraung ke arah Xiaoyan melalui kehampaan. Istana surga manusia tidak terus berbicara ngomong kosong. Karena dalam pandangan mereka, Xiaoyan mungkin akan melarikan diri lagi. Jadi sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Xiaoyan di sini. Bahkan jika ada Tianzang, mereka tetap memutuskan untuk mengambil resiko. Perkembangan Xiaoyan terlalu mencengangkan. Hanya dalam beberapa ratus tahun menghilang, dia telah berhasil menembus dari Dewa Dao menjadi keabadian kaisar. Jika Xiaoyan tidak dapat diselesaikan tepat waktu saat ini, begitu kekuatannya terus meningkat, mungkin akan sangat sulit untuk membunuh Xiaoyan pada saat itu. Kekuatan palu godam Shen Suang mencengangkan, guntur yang menderu seperti ombak, membanjiri langit dan menutupi langit. Kekuatan guntur yang kuat seolah-olah akan menghancurkan segala di sekitarnya. Ini sebenarnya kekuatan inti guntur. Gumam Xiaoyan menyipitkan matanya. Meskipun kekuatan guntur yang menyapu dirinya belum tiba, dia bisa merasakan kekuatan penindasan yang kuat dari jarak jauh. Melihat ini, Yue Li mengerutkan keningnya. Cahaya hitam melintas di tangannya dan sabit kematian muncul di tangannya. Sosoknya naik di udara, melambaikan sabit kematian untuk menggambar setengah lingkaran. Saat berikutnya cahaya hitam melonjak keluar dari sabit kematian. Meskipun tampak lebih rendah dari lautan guntur yang menyapu, ketika cahaya hitam bertabrakan dengannya, lautan guntur itu menyebar sedikit demi sedikit. Pada akhirnya hanya beberapa badai yang tersisa melanda, tetapi tidak mematikan. Kekuatan reinkarnasi sebenarnya mengandung aturan. Tidak heran dia sangat kuat, ucap Shen Suang tampak terkejut oleh kekuatan Yue Li. Menilai dari fluktuasi aura pada tubuhmu, kamu tidak lebih dari seorang keabadian kaisar. Kamu bisa mengandalkan kekuatan reinkarnasi untuk melawan serangan pertamaku. Tetapi kamu harus tahu bahwa itu hanya 30% dari kekuatanku yang sebenarnya. Mantan yang mulia Pluto, apakah kamu benar-benar siap bertarung melawanku? Ucap Shen Suang memainkan palu godam. Itu terasa ringan di tangannya, dan sepertinya mudah untuk mengayunkannya. Meskipun ingatanku belum pulih sepenuhnya, samar-samar aku ingat bahwa istana surga manusiamu pernah meracuniku, dan aku secara alami akan membalas kebencian ini. Ucap Yue Li tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dengan pulihnya ingatan, Yue Li menjadi semakin seperti mantan Ratu Pluto. Auranya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Mantan Ratu Pluto tidak pernah takut berperang, bahkan sangat menyukai perang. Di masa lalu, Yue Li selalu ditekan oleh Tianzang. Dia telah menyebabkan banyak bencana sejak masih kecil, dan bahkan menantang banyak eksistensi yang jauh lebih kuat dari dirinya. Ada kemenangan dan ada kekalahan, tetapi pada akhirnya dia akan selalu dikalahkan. Yue Li berlatih dengan gila-gilaan sampai dia memenangkan orang-orang yang pernah mengalahkannya. Ini adalah obsesinya. Di bawah bimbingan Tianzang dan pemulihan ingatannya, Yue Li menjadi semakin kuat. Selain berkultivasi, kekuatannya sendiri tampaknya terus meningkat dengan pemulihan ingatannya. Sebagai raja dunia bawah, dia tidak pernah kekurangan energi dunia. Seolah-olah dunia membantunya untuk menjadi Ratu Pluto kembali. Dengan cara ini maka masa depannya pasti akan menjadi ratu di dunia bawah. Shen Suang memandang Yue Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu mengayunkan palu raksasa di kehampaan. Gemuruh dahsyat menyapu lagi. Xiaoyan dan yang lainnya harus mundur. Sementara kerumunan organisasi bunga pantai tiba-tiba bergerak mendekati Xiaoyan. Mereka tidak lagi mengabaikan Xiaoyan seperti mengabaikan Xiao Feng di masa lalu. Mereka tidak tahu pengaturan apa yang telah dibuat oleh tuan mereka. Tetapi sekarang mereka tidak takut dan memilih ke sisi Xiaoyan dengan wajah tegas. Seolah-olah selama Xiaoyan memiliki sesuatu untuk diperintahkan, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Yue Li sudah terjerat pertarungan sengit melawan Shen Suang. Dan pada saat yang sama Xiaoyan merasakan sepasang mata yang tertuju padanya. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan melesat ke arah Xiaoyan di udara. Cahaya keemasan itu tiba-tiba meledak, lalu berubah menjadi kuali raksasa. Itu mendesing ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan memandang Cimi. Situasi seperti ini pasti akan mengharuskan dia untuk mengambil tindakan. Tetapi sebelum Cimi bisa bergerak, sesosok melayang keluar dari organisasi bunga pantai dan langsung menabrak kuali raksasa. Suara tumpul terdengar. Segera setelah itu dua organisasi bunga pantai lainnya juga bergegas keluar. Dan pada akhirnya lebih dari selusin sosok di udara menembak pada saat yang sama. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiaoyan. Dia mengira bahwa kekuatan mereka tidak lebih dari Dewa Dao. Tapi adegan di depannya langsung membantah kognisinya. Benar saja, mereka semua menyembunyikan kekuatan sejatinya. Xiaoyan segera menatap Jie yang sangat akrab dengannya. Dengan senyum canggung itu, tubuh seksinya tiba-tiba memancarkan fluktuasi keabadian kaisar. Orang baik, kalian sebenarnya mempermainkanku, ucap Xiaoyan.
Xiaoyan memiliki keraguan sebelumnya. Dikatakan ada begitu banyak makhluk keabadian Kaisar di Sensi. Tetapi kemana perginya semua makhluk abadi ini, Xiaoyan tidak tahu. Dan sekarang dia punya jawabannya. Yah, Jie, pada akhirnya kamu bahkan berbohong padaku, ucap Xiaoyan menatap Jie dan dengan senyum pahit. Jie membelai kulit tangannya dengan polos. Kepribadiannya yang riang memang mudah dipercaya. Xiaoyan bahkan tidak pernah curiga bahwa Jie menyembunyikan sesuatu darinya. Di masa lalu Jie hanya menunjukkan kekuatan Dewa Dao. Dan karakternya tidak mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Bukankah inilah pengaturan yang mulia Susang? Ucap Jie. Xiaoyan berhenti sejenak dan menatap Jie dengan marah. Jie segera tersenyum. Jelas dia menggoda Xiaoyan dengan sengaja. Lagi pula dia dan Xiaoyan selalu bersama sejak masih cupu di aliansi abadi. Meskipun Jie menyembunyikan sesuatu dan tidak pernah mengungkapkan kekuatan sejatinya, dengan cara ini dia bisa memberi Xiaoyan banyak bantuan. Jadi itu bisa dianggap sebagai menjalin hubungan dengan Xiaoyan. Dan keduanya bergaul lebih seperti teman tanpa jarak kesenjangan. Pada saat ini serangan yang kuat terus menyapu di udara. Pasukan bunga pantai maju ke depan menghadapi serangan. Aksi ini untuk melindungi tuan mereka tanpa keraguan. Dan tuan mereka adalah Xiaoyan. Xiaoyan terkejut melihat kekuatan yang ditampilkan organisasi bunga pantai. Tetapi setelah memikirkannya, karena mereka telah ada di aliansi abadi sejak zaman Susang, jika mereka tidak memiliki kekuatan dan latar belakang yang kuat, tidak mungkin bagi mereka bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama. Xiaoyan tidak memikirkan hal ini dengan hati-hati sebelumnya. Tetapi sekarang dia menyadarinya. Keberadaan organisasi bunga pantai tidak perlu mengontrol siapa pemimpinnya, tetapi hanya perlu menyembunyikannya. Tugas mereka adalah bersembunyi, melindungi aliansi abadi agar selalu ada di sini, dan menunggu sampai Xiaoyan muncul. Sekarang Xiaoyan sudah muncul. Setelah membunuh Jin Taiwei, semua organisasi bunga pantai akhirnya memainkan arti keberadaannya. Namun istana surga manusia jelas datang dengan persiapan. Saat ini Ning Yao mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Semua hantu roh yang tersebar ke segala arah menyapu ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini Yueli yang bertarung dengan Zhan Xuang sedikit terfokus. Tetapi serangan sengit Zhan Xuang selalu menindasnya, membuat Yueli tidak dapat membagi perhatiannya untuk membantu Xiaoyan. Tetapi setelah mengetahui ada banyak orang kuat di sisi Xiaoyan, dia tidak lagi terganggu dan bisa sepenuhnya melepaskan kekhawatirannya. Ayo serang bersama untuk membunuhnya dengan satu pukulan sebanyak mungkin. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, ucap Ning Yao akhirnya tidak bisa lagi duduk diam. Aura ungu berfluktuasi di sekelilingnya, dan kehampaan di sekitarnya tampak terdistorsi. Sebanyak 7 Raja Roh turun. Selain 7 dari mereka, ada juga Kui Jun yang tubuhnya secara ajaib kembali normal setelah mereka tiba. Untuk sementara mereka tidak mempertanyakan pengkhianatan Kui Jun. Tujuannya di sini adalah untuk melenyapkan Xiaoyan terlebih dahulu. Ning Yao menyatukan 2 jari, fluktuasi ungu tertinggal di ujung jarinya, dan kemudian menunjuk ke kekosongan di depannya dengan 2 jari. Retakan ungu muncul di kehampaan. Ning Yao melangkah ke celah terlebih dahulu. Kemudian Raja Roh di belakangnya melangkah ke celah tanpa ragu. Saat berikutnya garis ungu ini muncul di belakang Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan firasat buruk di belakangnya. Rasa krisis ini sangat kuat. Jantung Xiaoyan berdetak kencang. Segera pelindung dewa palsu langsung muncul di tubuhnya. Sayap dewa hitam juga memadat di punggungnya. Teknik penggabungan tubuh berkedip di antara alis Xiaoyan. Klan Suci dan Yuan Shen bergabung dengan tubuh utamanya. Tetapi meskipun demikian, perasaan krisis kematian tidak memudar. Terlihat kepala ular sanca ungu bergegas keluar dari celah terlebih dahulu dan menggigit langsung ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Jimmy tidak mundur. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Kepala ular piton menggigit Jimmy yang mengambil inisiatif untuk maju. Kepala ular itu meledak menjadi kabut ungu setelah melepaskan gigitannya. Sosok Jimmy ditembak mundur dari kabut ungu dengan kecepatan yang sangat cepat. Seteguk darah menyembur keluar, tetapi sepertinya tidak ada luka di tubuhnya. Ini sangat kuat dan beracun, ucap Jimmy setelah menstabilkan sosoknya. Meskipun Jimmy memblokir pukulan ini untuk Xiaoyan, tetapi rasa krisis yang dirasakan Xiaoyan tidak mereda sama sekali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Selamat Hari Raya Idul Adha Sobat Noba semua. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa dan bye-bye.